Honda bagaikan raksasa yang sedang terluka. Musim lalu menjadi noda hitam dalam sejarah mereka di Moto3, tak satu pun pembalap mampu bersaing melawan dominasi KTM dan gas-gas. Media menyorot tajam, legenda-legenda Honda hanya bisa menggeleng kepala, dan para penggemar mulai kehilangan harapan. Di ruang rapat berpendingin udara di Tokyo, suasana hening menegang. Para petinggi Honda duduk berbaris, wajah-wajah mereka tegang, seperti hendak mengumumkan perang. Seorang direktur senior memecah keheningan dengan suara bergetar, "Kita tidak boleh lagi dipermalukan. Jika tahun ini kita gagal, Honda bisa keluar dari Moto3." Kata-kata itu menamparkan semua yang hadir. Tak hanya prestise, tetapi juga masa depan program pengembangan talenta muda Honda yang dipertaruhkan. Seluruh mata kemudian tertuju pada nama yang kini dijadikan harapan, Veda Ega Pratama, pembalap muda dari Indonesia yang baru saja menanjak reputasinya. Veda dianggap bukan sekadar pembalap biasa. Darah mudanya membara, gaya balapnya liar namun cerdas, dan ia berani mengambil risiko di setiap tikungan. Honda yakin, jika ada satu orang yang mampu membawa mereka bangkit, maka itu adalah Veda. Namun, Veda hanyalah seorang pembalap. Tanpa mesin yang kompetitif, ia akan tetap terjebak di tengah rombongan, menjadi korban strategi rival. Disinilah konflik dimulai. Para insinyur Honda sadar bahwa mesin mereka tertinggal satu dekade. Top speed kalah, akselerasi di tikungan lemah, dan bobot motor lebih berat. Perbedaan itu jelas saat dibandingkan dengan mesin KTM yang lincah dan buas. Seperti seorang samurai tanpa pedang, Honda tak bisa bertarung di medan perang modern Moto3. Tekanan demi tekanan terus menghantui, dari sponsor hingga fans yang kecewa. Dalam rapat itu, seorang petinggi menepukkan tangan ke meja, membuat suasana kian dramatis. "Kita harus menciptakan sesuatu yang berbeda. Mesin yang akan mengejutkan dunia. Mesin untuk Veda." Keputusan diambil, sebuah proyek rahasia akan dimulai, dipimpin oleh tim mekanik elit yang tidak pernah terlibat dalam program Moto3 sebelumnya. Veda yang sedang berlatih di Sepang saat itu mendapat kabar langsung melalui telepon. Ia terdiam cukup lama, lalu tersenyum kecil. "Kalau mereka benar-benar serius, saya siap mengendarai apapun yang mereka berikan. Asal jangan setengah hati." Kalimat sederhana itu membuat sang manajer tim terhenyak, karena ia tahu, keberanian Veda harus diseimbangkan dengan mesin yang mampu menampung ambisi itu. Maka, awal musim Moto3 tahun itu dimulai bukan hanya dengan balapan, tapi dengan sebuah tekad gila-gilaan, Honda harus bangkit atau mati. Di balik layar, para mekanik bersiap memasuki pertaruhan terbesar dalam hidup mereka. Veda, tanpa ia sadari, telah diposisikan sebagai pion sekaligus raja dalam permainan catur berisiko tinggi antara pabrikan raksasa dunia. Malam itu, di sebuah hanggar tua milik Honda di pinggiran Tokyo, lampu-lampu menyala redup. Para insinyur muda mondar-mandir membawa cetakan, diagram, dan data mesin. Namun, semua terhenti ketika pintu baja besar berderit terbuka. Seorang pria berambut setengah putih, wajah penuh garis usia, masuk dengan langkah mantap. Tubuhnya kurus, tapi matanya tajam bagai pisau. Inilah sosok yang selama berminggu-minggu hanya disebut dalam bisik-bisik The Engineer. Tak banyak yang tahu siapa sebenarnya pria ini. Beberapa menyebut ia mantan insinyur F1 yang pernah bekerja di tim legendaris, ada pula yang percaya ia dibuang dari dunia balap karena terlalu radikal. Namanya tak pernah tertulis di media, tapi bagi para petinggi Honda, ia adalah kartu truf terakhir. Dengan suara serak namun berwibawa, ia berkata, "Saya tak peduli siapa lawan kita. Yang saya pedulikan hanya satu, memberi senjata yang pantas bagi anak itu, Veda." Kehadirannya membuat suasana garasi seketika berubah. Para mekanik yang tadinya murung kini kembali bersemangat, seakan sedang mengikuti seorang jenderal di medan perang. The Engineer menatap papan tulis penuh grafik performa mesin Honda tahun lalu dengan cepat ia mencoret-coret, menggambar sistem baru yang belum pernah dipakai di Moto3.
Mesin kalian terlalu jinak. Moto3 bukan tentang mesin jinak. Mesin harus liar, tapi jinak di tangan pengendara yang tepat. Di saat bersamaan, kabar tentang perekrutan misterius ini bocor ke padok Eropa. Rival Honda, KTM, gas-gas, bahkan Husqvarna menertawakan langkah itu. Mereka yakin Honda hanya mengulang kesalahan lama, terlalu lambat, terlalu konservatif. Mereka bisa membawa siapapun, tapi teknologi Honda sudah ketinggalan zaman, ujar salah satu manajer tim KTM dengan nada sinis. Namun, mereka tidak tahu, Honda tengah menyiapkan sesuatu yang jauh dari sekadar pembaruan mesin biasa. Veda mendengar kabar itu dari manajernya. Ia awalnya skeptis. Kepala mekanik misterius. Apa dia bisa mengerti gaya balap saya? Namun, saat ia akhirnya bertemu The Engineer untuk pertama kalinya di sirkuit Motegi, ia terdiam. Tatapan pria itu seolah bisa menembus pikirannya. Aku tahu caramu mengerem. Aku tahu caramu membuka gas di tikungan. Aku tahu kamu butuh mesin yang melawan, bukan mesin yang menurut. Veda merinding mendengar kalimat itu. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Veda bukan sekadar pembalap muda penuh darah panas, dan The Engineer bukan sekadar mekanik tua. Mereka seperti dua kutub berbeda yang justru saling melengkapi, api yang liar dan tangan dingin yang mengendalikannya. Di dalam padok, rumor mulai merebak, Honda benar-benar serius. Sesuatu yang besar sedang lahir di balik pintu garasi mereka. Namun, bayangan ancaman sudah mulai muncul. Para rival mengendus pergerakan Honda. Jika mereka benar-benar membuat terobosan, kita harus menghentikannya sebelum terlambat, bisik seorang petinggi KTM. Sementara itu, The Engineer hanya tersenyum tipis saat mendengar kabar rival mulai gelisah. Bagus, katanya pada Veda. Kalau musuhmu mulai takut bahkan sebelum kamu bertarung, berarti kemenangan sudah setengah di tangan. Di sebuah fasilitas riset tersembunyi milik Honda di pinggiran Shizuoka, mesin prototipe pertama untuk Veda akhirnya hidup. Suara raungannya menggema, berbeda dari mesin Moto3 biasa, lebih garang, lebih dalam, seolah ada jiwa baru yang bangkit dari logam dan baut. Para mekanik menutup telinga, namun The Engineer hanya berdiri dengan tangan terlipat, tersenyum puas. Ini baru permulaan, ucapnya lirik. Mesin itu dibangun dengan konsep radikal. Blok silinder lebih ringan, rasio gigi dimodifikasi untuk memberi akselerasi brutal keluar tikungan, dan sistem elektronik baru dipasang untuk menyesuaikan gaya balap Veda yang agresif. Tapi ada masalah besar, suhu mesin melonjak terlalu cepat. Setiap kali throttle dibuka penuh, indikator panas merah menyala, seakan mesin akan meledak kapan saja. Para mekanik panik, namun The Engineer tetap tenang. Mesin yang hebat memang selalu dekat dengan kehancuran. Hari pertama uji coba berakhir dengan kegagalan. Mesin berhenti mendadak, knalpot menyemburkan asap, dan oli merembes ke lantai. Beberapa insinyur menunduk lesu, mengira proyek ini tidak akan berhasil. Tapi The Engineer menatap mereka dengan mata berkilat, lalu mengucapkan kalimat yang membuat bulu kuduk merinding, kalau kalian takut pada kegagalan, kalian tidak pantas berada di sini. Mesin ini harus lahir dari api. Veda akhirnya diberi kesempatan duduk di atas motor dengan prototipe itu. Saat ia memutar gas untuk pertama kali, tubuhnya diguncang tenaga liar yang belum pernah ia rasakan. Ban belakang berdecit keras, motor melompat keluar dari tikungan seakan ingin melemparkannya. Gila, ini bukan motor Moto3. Ini seperti monster yang dipaksa masuk kelas kecil, teriak Veda sambil turun dari motor dengan napas terengah. Namun, di matanya ada kilatan antusiasme. The Engineer menatapnya dalam-dalam. Kamu bisa mengendalikan monster ini atau tidak? Veda menggertakkan gigi, lalu menjawab, beri aku waktu. Aku akan menjinakkannya. Dialog singkat itu menjadi titik balik. Veda sadar, jika ia bisa menguasai mesin buas ini, lawan-lawannya tidak akan punya peluang. Tapi masalah tak berhenti di sana. Bocoran tentang eksperimen mesin Honda mulai tercium keluar.
Seorang teknisi muda menemukan kamera tersembunyi di ruang data logging. Seseorang mencoba mencuri rahasia mereka. The Engineer segera memerintahkan pengamanan berlapis, bahkan melarang siapapun keluar masuk tanpa izin khusus. Ada mata-mata di sekitar kita, katanya dingin. Mesin prototipe itu kini menjadi pusat perhatian, bukan hanya bagi Honda, tapi juga bagi rival yang mulai gelisah. Veda tahu, jika rahasia ini bocor, segalanya akan sia-sia. Malam itu, ia duduk sendirian di garasi, menatap motor yang masih panas, lalu berbisik pelan, "Kalau kau benar monster, maka aku akan jadi penunggangmu." Di markas KTM di Austria, rapat darurat digelar setelah laporan internal menyebut Honda tengah mengembangkan mesin baru untuk Veda. Foto buram hasil kamera mata-mata memperlihatkan motor Honda yang tampak berbeda, dengan knalpot berukuran aneh dan radiator tambahan. Seorang direktur KTM memukul meja hingga bergetar. Kalau bocah itu benar-benar mendapat mesin baru, dominasi kita tamat. Tak hanya KTM, kubu gas-gas dan Husqvarna juga ikut resah. Mereka menilai Honda, yang selama ini dianggap lemah di Moto3, kini sedang menyiapkan kejutan. Rumor mulai menyebar di padok, mesin Honda punya akselerasi gila di tikungan keluar, sesuatu yang bisa mematikan strategi slipstream di trek lurus. Seorang manajer tim rival bahkan menyebut, kalau benar, Moto3 akan berubah selamanya. Dalam kegelapan politik balap, langkah-langkah licik pun direncanakan. Ada yang mencoba menyusupkan teknisi bayaran ke dalam tim Honda, ada pula yang berusaha membeli data melalui perantara di Eropa. Bahkan kabar beredar bahwa FIA mendapat tekanan dari beberapa pabrikan untuk mengaudit Honda lebih ketat. Dunia Moto3 mendadak berubah menjadi medan perang intelijen, bukan sekadar adu cepat di lintasan. Sementara itu, di garasi rahasia Honda, The Engineer mulai mencurigai ada kebocoran. Ia menemukan baut yang dilepas diam-diam, catatan uji coba yang hilang, dan jejak akses ilegal di server. Dengan dingin ia berkata pada timnya, mereka ingin mencuri rahasia kita. Tapi mereka lupa, mesin ini bukan sekadar data. Mesin ini lahir dari darah, keringat, dan nyali. Kalimat itu membuat para mekanik muda kembali menggertakkan gigi, siap mempertahankan proyek dengan harga apapun. Veda, yang baru saja menyelesaikan latihan fisik di gym, didekati manajernya dengan wajah khawatir. "Kamu harus tahu, Veda, rival sudah mulai main kotor. Jangan heran kalau suatu hari mereka mencoba menjatuhkanmu bukan hanya di lintasan, tapi juga di luar." Veda hanya terdiam, lalu mengepalkan tangan. "Kalau mereka ingin menguji keberanian, biarkan mereka datang. Aku tak akan mundur." Di Eropa, media mulai menulis headline panas, Honda siapkan senjata rahasia untuk bintang muda Indonesia. Para penggemar penasaran, sementara rival semakin gusar. Semua sorotan kini tertuju pada Honda dan Veda. Dunia balap menunggu, apakah rumor itu hanya ilusi, atau benar-benar akan mengubah peta persaingan Moto3. Malam itu, The Engineer berdiri sendirian di depan motor prototipe yang ditutup terpal. Di matanya ada campuran amarah dan kebanggaan. "Kalian boleh bersekongkol, boleh mencoba mencuri, boleh menekan kami lewat aturan, tapi ingatlah satu hal, mesin ini hanya tunduk pada satu orang, dan orang itu bernama Veda." Suaranya bergema di garasi kosong, seakan menjadi sumpah perang yang tak bisa ditarik kembali. Matahari sore di Jerez menyinari lintasan dengan kilau keemasan, ketika motor prototipe Honda pertama kali digiring keluar padok. Semua orang menoleh. Desain fairingnya tampak sedikit berbeda, garis aerodinamisnya lebih tajam, dan suara mesinnya lebih garang dibanding motor Honda musim lalu. Para mekanik rival berdiri di pit wall, berpura-pura santai, namun mata mereka penuh kewaspadaan. Hari itu, seluruh dunia menunggu, apakah rumor tentang senjata rahasia Honda benar adanya. Veda mengenakan helmnya perlahan. Di balik visor tertutup, ia bisa merasakan jantungnya berdetak cepat. The Engineer berdiri di samping motor, menatapnya tanpa kata. Hanya sebuah anggukan kecil,
seperti seorang panglima yang melepas prajurit ke medan perang. Kendalikan dia, jangan biarkan dia mengendalikanmu, bisiknya pelan. Veda hanya menunduk dan memasang tangan di stang. Detik berikutnya, mesin meraung keras, membuat getaran di dada siapapun yang mendengarnya. Lap pertama berjalan kaku, motor terasa liar, hampir tak terkendali. Di setiap tikungan, Veda harus bertarung melawan hentakan tenaga yang berlebihan. Ban belakang beberapa kali tergelincir, membuat para mekanik menahan napas di pit. Namun, di lap ketiga, sesuatu berubah. Veda mulai menyatu dengan mesin itu. Garis lintasannya lebih mulus, keluar tikungan lebih cepat, dan catatan waktu lap demi lap mulai turun drastis. Di monitor padok, angka-angka mulai menggila. 1 menit 45 detik, lebih cepat dari rekor latihan musim lalu. Seru seorang mekanik hampir tak percaya. The Engineer tetap diam, matanya hanya fokus pada layar, tapi bibirnya melengkung tipis. Ia tahu monster itu akhirnya menemukan penunggangnya. Para rival yang melihat dari pit wall mulai berbisik panik. Tidak mungkin, anak itu benar-benar bisa mengendalikan mesin itu. Veda melaju hingga lap terakhir, lalu masuk pit dengan napas memburu. Ia membuka helmnya, wajahnya merah karena adrenalin. Motor ini, gila, teriaknya. Tapi aku suka. Kata-kata itu membuat semua mekanik Honda bersorak lega, seakan baru saja memenangkan balapan. Namun, The Engineer hanya menepuk bahunya pelan. Itu baru setengah kekuatannya. Besok kita buka sisanya. Kalimat itu membuat Veda tercengang, apakah mesin ini masih bisa lebih buas? Media langsung menulis berita besar malam itu, Veda Ega Pratama mengguncang tes JRS. Honda kembali dari kubur. Fans di seluruh dunia membanjiri media sosial dengan spekulasi, sementara rival semakin gelisah. Beberapa tim bahkan melobi FIA untuk segera mengaudit motor Honda sebelum musim dimulai. Namun bagi Honda, satu hal sudah jelas, mereka kembali jadi pusat perhatian. Di garasi, setelah semua orang pergi, Veda duduk sendiri menatap motor yang kini sunyi. Tangannya masih bergetar, bukan karena takut, melainkan karena candu pada kekuatan mesin itu. Kalau benar kau monster, bisiknya, aku akan pastikan kita berdua menaklukkan dunia. Di balik bayangan, The Engineer mendengar bisikan itu, dan ia tersenyum samar. Pertaruhan besar Honda baru saja dimulai. Hari itu di Qatar, langit malam diterangi lampu stadion raksasa yang menyinari setiap sudut lintasan Losail. Para pembalap Moto3 bersiap menghadapi balapan perdana musim ini. Semua mata tertuju pada Veda dan motor barunya. Media berdesakan, kamera menyorot setiap langkahnya. Komentator menyebutnya sebagai balapan penghakiman. Bagi Honda, apakah mereka benar-benar bangkit, atau sekadar ilusi dari tes pramusim? Di garasi Honda, suasana menegang. Mesin prototipe yang selama ini dirahasiakan akhirnya akan bertarung di lintasan resmi. Namun, masalah besar tiba-tiba muncul. Sesaat setelah mesin dinyalakan, suhu melonjak tak terkendali. Alarm indikator merah berkedip di dashboard. Para mekanik panik, overheating. Pendinginnya gagal, teriak salah satu teknisi. Keringat dingin mengucur dari wajah Veda, sementara The Engineer berdiri tegak, matanya tajam bagai pedang. 10 menit sebelum start, kita harus ambil keputusan sekarang, seru manajer tim. Beberapa mekanik menyarankan menarik Veda dari balapan demi keselamatan. Namun, The Engineer menatap mereka dingin. Tidak, mesin ini lahir untuk bertarung. Kita lakukan modifikasi darurat sekarang juga. Ia memberi instruksi gila, membuka sebagian fairing, memasang saluran pendingin darurat dari tabung cadangan, sesuatu yang belum pernah dilakukan di Moto3. Mekanik bekerja dengan kecepatan kilat, seakan waktu berhenti. Baut beterbangan, tangan gemetar, tapi semua bergerak sinkron. Veda duduk di motor, helm sudah terpasang, tidak berkata apapun. Hanya tatapannya yang penuh api, siap menerima apapun hasilnya. 5 menit sebelum start, modifikasi selesai. Mesin dinyalakan lagi, masih panas,
tapi cukup stabil untuk bertahan. The Engineer menepuk tangki motor. Pergi, dan buktikan mesin ini layak hidup. Lampu start menyala merah di grid. Ketika padam, Veda melesat. Motor itu memuntahkan tenaga liar, membuatnya langsung menyalip beberapa pembalap di trek lurus. Para komentator berteriak histeris. Honda kembali. Bocah Indonesia ini menggila. Namun, setiap lap menjadi pertarungan hidup mati. Suhu mesin naik turun, membuat Veda harus bermain cerdas, menahan diri di beberapa sektor, lalu menghantam habis-habisan di tikungan keluar. Lawan-lawan mencoba menekan, terutama pembalap KTM yang menempel ketat. Di lap terakhir, duel dramatis terjadi. Veda hampir kehilangan grip di tikungan cepat, namun ia berhasil mengendalikan monster itu dan melesat di lintasan lurus terakhir. Ia melintasi garis finish di posisi kedua, hanya selisih 0,2 detik dari pemenang. Garasi Honda meledak dalam sorakan. Meski bukan kemenangan, podium ini terasa seperti keajaiban. Di Parc Fermé, Veda turun dari motor dengan napas memburu, wajahnya basah oleh keringat. Ia menatap The Engineer dan hanya berkata, "Kita bisa lebih dari ini." The Engineer tersenyum samar. "Ya, anak muda, malam ini kau baru menyentuh ujung tanduk monster. Musim ini, kita akan membuat dunia bertekuk lutut." Kata-kata itu menggema, meninggalkan janji bahwa drama sebenarnya baru saja dimulai. Balapan perdana di Qatar selesai, tetapi riuhnya tak mereda. Media dari seluruh dunia menyorot podium dramatis Veda. Headline muncul dengan nada sensasional, "Bocah ajaib Indonesia hidupkan kembali Honda." Hingga, monster baru di Moto3, legal atau tidak. Di sisi lain, para rival langsung mengangkat alis curiga. Bagaimana mungkin Honda, yang musim lalu nyaris tak masuk radar, tiba-tiba melesat ke podium dengan motor yang terlihat jauh lebih kuat. Keesokan harinya, konferensi pers Honda penuh dengan pertanyaan tajam. "Apakah mesin Anda legal?" tanya seorang jurnalis Eropa. "Apakah Honda menggunakan perangkat elektronik terlarang?" tanya lainnya. Veda hanya duduk di kursinya, berusaha menahan emosi, sementara The Engineer berdiri di belakang dengan wajah datar, seakan semua tuduhan hanyalah angin lalu. Namun, di balik layar, Honda menerima surat resmi dari FIA, audit teknis mendalam akan dilakukan sebelum seri berikutnya. Audit ini bagaikan pisau bermata dua. Jika ditemukan pelanggaran, Honda bisa langsung didiskualifikasi, bahkan sebelum musim berjalan jauh. Para mekanik pucat ketika mendengar kabar itu. Namun, The Engineer menyalakan rokoknya dengan tenang dan berkata, "Biarkan mereka datang. Mesin ini lahir dari aturan yang sama dengan mereka. Bedanya, kita berani berpikir lebih jauh." Kalimat itu bagai api yang kembali menyalakan semangat tim. Sementara itu, tekanan semakin besar di luar lintasan. Sponsor mendesak Honda untuk membuktikan legalitas motor demi menjaga reputasi global. Fans Indonesia membanjiri media sosial, membela Veda mati-matian dari tuduhan curang. "Dia menang karena skill, bukan karena mesin ilegal," tulis salah satu fans yang viral. Namun, di sisi lain, rival terus menyulut isu. Seorang pembalap KTM bahkan berkomentar pedas, "Kalau motor itu benar legal, maka Honda baru saja menciptakan kelas Moto3 setengah oto-oto." Hari audit pun tiba. FIA membawa peralatan lengkap, membongkar motor Veda hingga ke komponen terkecil. Para mekanik Honda berkeringat dingin, karena beberapa inovasi memang berada di area abu-abu regulasi. The Engineer memandu proses itu dengan tatapan dingin, seakan menantang para inspektur. "Cari saja," katanya pelan, "tapi jangan harap kalian bisa menemukan sesuatu yang tidak ada di buku aturan." Setelah berjam-jam, FIA mengumumkan hasilnya, motor Honda legal. Meski beberapa komponen masuk kategori perlu evaluasi lebih lanjut. Garasi Honda pun meledak dengan sorakan lega. Namun, The Engineer tidak tersenyum. Ia tahu, keputusan itu hanya menunda konflik. Rival akan semakin gencar mencari celah untuk menjatuhkan mereka, dan media takkan berhenti menggali kontroversi. Di malam yang sepi,
Veda duduk sendirian di pit lane, menatap sirkuit yang kosong. Ia tahu, sejak podium pertamanya, ia bukan lagi sekadar pembalap muda. Ia kini simbol kebangkitan Honda, sekaligus target utama rival. Ia mengepalkan tangan dan berbisik, kalau mereka ingin menjatuhkan kita, maka aku akan berdiri lebih tinggi. The Engineer, yang diam-diam memperhatikannya dari kejauhan, tersenyum samar. Ia tahu, nyali anak ini sama liarnya dengan mesin yang ia ciptakan. Setelah lolos dari audit FIA, suasana garasi Honda sempat dipenuhi kelegaan. Namun, The Engineer tak pernah benar-benar percaya pada ketenangan itu. Ia selalu berkata, bahaya terbesar bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dan ucapannya terbukti suatu malam di garasi Mugello, ketika sebuah data log hilang misterius dari komputer utama. Data itu berisi setting mesin rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir mekanik inti. Awalnya semua menyangka ada kesalahan teknis. Tapi setelah kamera CCTV diperiksa, bayangan seorang teknisi muda tampak jelas membuka server ruangan pada pukul 2 dini hari. Wajahnya pucat, gerakannya gugup, namun ia tetap berhasil menyalin data ke sebuah flash disk. Tim terperangah. Tidak mungkin, dia, bisik salah satu mekanik. Pria itu adalah mekanik junior yang selama ini terlihat pendiam, bahkan sering membantu Veda menyiapkan motor dengan penuh dedikasi. The Engineer segera memanggil seluruh tim dalam rapat darurat. Ruangan sunyi, hanya terdengar deru kipas server. Di antara kita ada pengkhianat, katanya dingin. Semua saling pandang dengan rasa curiga. Veda yang ikut duduk di sudut hanya mengepalkan tangan, matanya berkilat marah. Ia merasa dikhianati bukan hanya sebagai pembalap, tapi sebagai bagian dari keluarga kecil yang ia percayai. Mekanik muda itu akhirnya dipanggil menghadap. Di hadapan semua orang, ia tak bisa menyangkal rekaman CCTV. Dengan suara bergetar, ia mengaku mendapat tawaran uang besar dari perantara yang mengaku terkait dengan tim rival. Saya hanya butuh uang untuk keluarga, katanya sambil menangis. Namun, bagi The Engineer, alasan itu tidak bisa menghapus pengkhianatan. Kau tidak hanya menjual data, ucapnya tajam, kau hampir membunuh masa depan anak ini. Ia menunjuk ke arah Veda. Ketegangan semakin mencekam. Beberapa mekanik ingin segera mengusir si pengkhianat, bahkan ada yang ingin melaporkan ke FIA untuk menyingkirkan campur tangan rival. Namun, The Engineer menahannya. Jika kita membesar-besarkan ini, maka mereka berhasil. Mereka ingin kita pecah. Dari dalam. Tidak, kita akan diam. Kita kunci semua akses, dan mulai bekerja lebih rapat dari sebelumnya. Suaranya tenang, tapi setiap kata terasa seperti palu. Veda bangkit dari kursinya, menatap mekanik muda itu dengan mata penuh api. Kau boleh menjual data, tapi kau tak akan pernah bisa menjual nyali. Kalimat itu membuat ruangan hening. Mekanik muda itu tertunduk, tak sanggup menatap balik. The Engineer lalu memberi keputusan akhir, ia akan dikeluarkan dari proyek, tapi Honda tidak akan melaporkannya ke pihak luar, sebuah hukuman yang lebih menyakitkan, karena berarti ia dikucilkan selamanya dari dunia balap. Malam itu, saat semua orang kembali bekerja dengan wajah letih, Veda mendekati The Engineer. Kenapa kita biarkan dia pergi begitu saja? Tanyanya. Sang mekanik legendaris hanya menatap motor prototipe yang tertutup kain. Karena musuh sejati kita bukan orang itu. Musuh sejati kita ada di lintasan. Dan kalau kita kehilangan fokus, mereka sudah menang tanpa balapan. Kata-kata itu menempel di benak Veda, membuatnya sadar bahwa pertarungan terbesar belum dimulai. Sinar mentari pagi di sirkuit Mugello jatuh menyilaukan aspal hitam. Ribuan penonton memenuhi tribun, bendera berbagai negara berkibar, dan riuh sorakan bercampur dengan dentuman musik pembuka balapan. Tapi di balik semua kemeriahan itu, di dalam garasi Honda, suasana justru tegang seperti medan perang. Veda duduk di pojok, helm di pangkuannya, matanya menatap kosong pada motor yang berdiri gagah dengan livery merah putih. Mesin itu adalah hasil kerja keras, darah,
dan pengkhianatan yang baru saja mereka hadapi. Hari ini adalah saat pembuktian. The Engineer berlutut di samping motor, jemarinya memeriksa setiap baut, setiap kabel, seakan mencoba berbicara langsung dengan mesin. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa menjadi bencana. Ingat, Veda, ucapnya tanpa menoleh, ini bukan hanya balapan. Ini adalah jawaban atas semua yang meragukan kita. Veda mengangguk pelan, wajahnya tegang namun matanya berkilat. Ia sadar beban di pundaknya bukan lagi sekadar mengejar podium, melainkan mempertahankan kehormatan Honda dan seluruh tim yang percaya padanya. Ketika lampu start bersiap menyala, detak jantung Veda berpacu lebih cepat dari deru mesin. Lintasan sepanjang 5,2 km itu tiba-tiba terasa seperti medan duel. Rival terbesarnya, pembalap KTM yang disebut-sebut mendapat keuntungan dari bocornya data mesin Honda, menoleh padanya di grid. Senyuman sinis itu menusuk, seakan berkata, "Aku tahu rahasiamu." Veda membalas dengan tatapan dingin, tatapan yang menyimpan sumpah, bahwa pengkhianatan tak akan pernah mengalahkan keberanian. Lampu merah padam, balapan dimulai. Puluhan motor melesat bagaikan peluru, deru knalpot mengguncang udara. Veda langsung menginjak gas, mesin Honda meraung lebih buas dari biasanya. Di tikungan pertama ia hampir tersenggol, namun berhasil menahan posisi ketiga. "Fokus, jangan lepaskan garismu." Suara The Engineer terdengar di radio, tegas tapi penuh keyakinan. Setiap kata itu menjadi jangkar bagi Veda, menahan amukan adrenalin agar tidak berubah menjadi kesalahan. Lap demi lap menjadi duel mematikan. KTM berusaha menutup setiap celah, bahkan sempat mendorong Veda keluar racing line. Penonton bersorak histeris, beberapa bahkan melempar teriakan hinaan ke arah Honda. Namun, Veda tidak goyah. Dalam hatinya ia mendengar gema kata-kata yang pernah diucapkan, "Musuh sejati kita ada di lintasan." Kalimat itu bagai api, membakar tubuhnya untuk terus menekan gas, meski ban belakang mulai kehilangan grip. Menjelang lap terakhir, jarak dengan KTM hanya terpaut setengah detik. The Engineer berteriak di radio, "Sekarang, Veda. Ini saatnya." Veda menggertakkan giginya, menarik nafas panjang, lalu melancarkan manuver berani di tikungan Arabiata. 2 tikungan cepat yang bisa menjadi surga atau neraka. Motor Honda oleng sedikit, namun ia menahan dengan kekuatan penuh. Sorakan penonton pecah saat ia berhasil menusuk ke dalam, menyalip dengan margin tipis yang nyaris tak masuk akal. Saat melintas garis finish, detik terasa berhenti. Tribun bergemuruh, komentator berteriak histeris, dan di layar terpampang jelas Veda P1. Honda kembali berdiri di puncak, melawan semua rintangan, pengkhianatan, dan tekanan. Veda meninju udara, sementara air mata jatuh dari mata The Engineer di garasi. Mesin itu bukan sekadar motor, itu adalah simbol perjuangan, dan hari ini, mereka membuktikan bahwa kehormatan tidak bisa dibeli dengan pengkhianatan. Balapan telah usai, tapi gema kemenangan Veda mengguncang jauh melampaui sirkuit Mugello. Di podium, bendera merah putih naik perlahan ke langit Italia, diiringi lagu kebangsaan Indonesia yang bergema di antara sorakan penonton. Veda berdiri tegak, matanya berkaca-kaca. Di belakang senyum kemenangannya, ia tahu bahwa ini bukan hanya trofi. Ini adalah pembalasan terhadap semua keraguan, sekaligus penegasan bahwa Honda masih memiliki taring di Moto3. The Engineer berdiri di bawah podium, menatap anak muda itu dengan bangga. Wajahnya yang keras akhirnya retak oleh air mata. Ia teringat bagaimana mereka nyaris hancur oleh pengkhianatan, bagaimana mesin hampir direnggut oleh pihak yang ingin menghancurkan mereka. Namun, justru di titik terendah itu mereka menemukan kekuatan baru. Baginya, mesin itu kini bukan sekadar perangkat mekanis, melainkan simbol persaudaraan, kepercayaan, dan keberanian. Media dunia langsung menyorot kemenangan ini sebagai kebangkitan Honda. Judul-judul berita di layar televisi bergulir, Honda menjawab dengan nyali, Veda, pahlawan dari timur, dan mesin kehormatan yang menggetarkan dunia.
Di garasi, telepon tak berhenti berdering, sponsor, wartawan, hingga pejabat dari Jepang ingin memberikan ucapan selamat. Namun bagi The Engineer dan timnya, kemenangan ini bukan soal popularitas, melainkan bukti bahwa kerja keras yang tulus selalu berbuah hasil. Namun di balik sorak-sorai itu, ada kesunyian pribadi yang lebih dalam. Veda duduk sendirian setelah seremoni usai, memandang trofi yang berkilauan di tangannya. Apa ini baru permulaan, atau sudah puncaknya? Pikirnya. Ia sadar, dunia balap tidak pernah tidur. Hari ini ia menang, tapi besok, rintangan baru sudah menunggu. Ia hanya bisa menguatkan hati, bahwa setiap kemenangan adalah janji baru untuk menjaga kehormatan. The Engineer menghampirinya, menepuk bahunya pelan. Trofi bisa berdebu, Veda. Rekor bisa dilampaui. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah hilang, warisan. Kata-kata itu membuat Veda menoleh. Warisan apa? Tanyanya. Sang mekanik tersenyum samar, menatap motor yang masih panas di belakang mereka. Warisan bahwa kita pernah melawan dunia, dan menang. Mesin ini, cerita ini, akan hidup lebih lama daripada kita semua. Malam itu, di garasi yang kini kosong dari hiruk-pikuk, mesin Honda masih berdiri anggun di bawah cahaya lampu redup. Para mekanik satu persatu meninggalkan tempat dengan langkah lelah namun ringan. Hanya The Engineer yang masih berdiri, menatap motor seperti menatap karya terakhirnya. Ia tahu, usianya di dunia balap tak panjang lagi, tapi ia lega karena tongkat estafet sudah berpindah ke tangan yang tepat. Veda adalah masa depan, dan mesin itu adalah bekalnya. Di luar garasi, angin malam Mugello bertiup lembut membawa sisa-sisa sorakan penonton. Veda berjalan pelan, trofi di tangannya, lalu menengadah ke langit. Aku janji, bisiknya, ini baru awal. Akan kubawa warisan ini ke masa depan. Dan dengan itu, cerita mereka menutup satu bab, bukan akhir, melainkan awal legenda baru, tentang seorang pembalap muda dan sebuah mesin kehormatan yang lahir dari darah, pengkhianatan, dan keyakinan.